Siap. 1, 2, 3, action. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari Perjanjian Lama dari Nahum pertama ayat yang kedua hingga ketiga A. Nahum pertama ayat yang kedua hingga ketiga. Ucaplah ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elos. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan mendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Demikian bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, terimalah salam dari saya, Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Kita bersyukur pada persekutuan yang tercipta di tempat ini. Kita semua terus merasakan kasih dan sayang Tuhan melalui penyertaan-Nya yang senantiasa memberikan kita napas kehidupan hingga detik hari ini. Untuk kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum itu, Bapak Ibu, dan saya sangat bersyukur sekali karena saya pertama kali naik mimbar dan menyampaikan firman Tuhan di Kembang Sari pada pagi hari ini. Sebelum saya memasuki khotbah saya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sekalian sering sekali melihat saya di GPIB Taman Sari dan bertanya-tanya, ini siapa sih namanya? Untuk itu Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Trisno Abeng Nababan, yang sering kali diakrab dipanggil oleh Abeng. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa saya adalah orang Jawa, tetapi Bapak Ibu, saya adalah orang Batak dari Sumatera Utara merantau ke Pekanbaru. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh memanggil saya Abeng, boleh saya dipanggil oleh Trisno. Untuk itu Bapak Ibu, saya juga ber-PPL dari PPL 3 hingga PPL 4 di GPIB Taman Sari dan aktif di gereja GPIB. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam abad yang ke-8, Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan hukuman-hukuman terhadap penduduknya. Orang Niniwe menanggapi ucapan ilahi dengan pertobatan. Tuhan Allah menaruh belas kasihan kepada mereka. Lebih dari 1 abad kemudian, Bapak Ibu, Nahum juga menyatakan hukuman Allah atas Niniwe, kota yang jahat itu. Kali ini mereka tidak berpuasa ataupun mengenakan kain kabung, sehingga Niniwe tidak terhindar dari hukuman itu. Pada zaman Nahum, Bapak Ibu sekalian, umat Yehuda telah hidup hampir 1 abad penuh ketakutan dan diteror dan penahanan oleh Asyur. Dari titik fokus ini Bapak Ibu, seluruh kitab Nahum adalah kitab Niniwe dan kehancuran ibu kota yang menimpanya. Asyur menduduki tempat tinggi, bahkan melebihi orang Filistin sebagai penjahat paling kejam dan dari Perjanjian Lama. Walaupun orang Babel bertanggung jawab atas kehancuran Yerusalem dan bait suci, mereka tidak dapat menyampaikan orang Asyur dalam reputasi. Nahum menyampaikan maksud Tuhan Allah untuk meminta pertanggungjawaban atas kekejaman mereka kepada masyarakat yang tidak dapat diadili. Tetapi Nahum
keadilan Nahum untuk Tuhan dan mengumumkan kekalahannya. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Nahum ini adalah penulis kitab kecil yang berarti penghiburan. Meski hanya sedikit penghiburan dalam kata-kata, hampir tidak ada yang bisa diketahui dengan pasti tentang Nahum tersebut. Oleh karena itu, Nahum tidak disebutkan sebagai kitab-kitab Perjanjian Lama. Hanya saja diberitahukan bahwa dia berasal dari Elkos dan lokasi Elkos. Itu tidak dapat diketahui Bapak Ibu sekalian. Dari berbagai hipotesis yang paling mungkin, Elkos adalah sebuah kota yang sangat kecil di Yerusalem. Mungkin Nahum warga Yehuda, kira-kira nubuatnya disampaikan antara tahun 663 zaman bersama dan 612 zaman bersama. Beberapa tahun kemudian, keruntuhan Niniwe tahun 612, Nahum hidup kemungkinan besar pada zaman Yosia, Raja Yehuda pada tahun 640 hingga 609 zaman bersama. Berarti Bapak Ibu, diperkirakan Nahum hidup dan bernubuat bersama dengan Nabi Zefanya dan Yeremia yang masih muda. Dunianya yang sangat kecil dalam kitab Nahum ini yang fasik. Warganya telah mengalami puluhan tahun penindasan oleh musuh yang sangat kejam Bapak Ibu sekalian. Meskipun dia tahu bahwa tentang kasih Tuhan Allah, Nahum juga menyadari bahwa kejahatan manusia kedatangan penghakiman ilahi. Terpenting lagi sejarah Asyur mengenai kejahatan manusia menuntut harusnya adanya hak investasi ilahi, yakni tentang perbaikan kesalahan-kesalahan. Semua ini adalah dalam kitab Nahum. Pokok yang diangkat dalam Nahum hanya satu, yaitu pada pasal ketiga ayat yang ke-7. Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari pertanyaan ini Bapak Ibu bisa merenungkan di dalam gereja atau selesai gereja hingga saat kita istirahat, merenungkan siapakah yang meratapi dia dan dari manakah aku akan mencari penghiburan untuk dia. Sementara itu Bapak Ibu, Asyur berkuasa. Nabi memberitakan bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa Asyur dan bahwa ia akan bertindak dengan penuh otoritas. Dalam bagian pertama kitabnya dilukiskan bagaimana Tuhan meratapi penguasa jahat yang mutlak serta peningkatan bernada kosmis. Dalam bagian kedua, Niniwe tersebut dengan namanya dan penghancuran oleh perbaikan. Perang kosmis atau peperangan dalam semesta melambangkan perlawanan dan kemenangan Tuhan atas segala kuasa jahat. Pemberitaan dan penuh kekerasan sangat berbahaya dikenakan pada situasi politik di kemudian hari. Bila dibandingkan dengan zaman Yunus, Niniwe perlindungan dan disayang oleh Tuhan yang pengasih dan penyayang, banyak sabar dan banyak kasih. Terambil dari Yunus 4 ayat yang kedua. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu ada titik yang sangat terlalu fokus, yang selalu mencari pekerjaan, yang terlalu fokus dalam pekerjaan hingga lupa dengan Tuhan? Mungkin dari pertanyaan ini Bapak Ibu merenungkan kembali dari pertanyaan ini di rumah, saat mau tidur maupun dimanapun saja Bapak Ibu. Yehuda dari tahun 640 hingga 609 zaman bersama, berarti diperkirakan Nahum hidup dan bernubuat bersamaan dengan Nabi Zefanya dan Yeremia yang masih muda.
Dunia dalam kitab Nahum adalah kota yang fasik, warganya telah mengalami puluhan tahun penindasan oleh musuh yang sangat kejam. Meskipun dia tahu tentang kasih Tuhan Allah, Nahum juga menyadari bahwa kejahatan manusia mendatangkan penghakiman ilahi. Terpenting lagi dari sejarahnya Asyur ini Bapak Ibu, mengenai kekejaman manusia menuntut harus adanya hak investasi ilahi, yakni tentang perbaikan kesalahan-kesalahan. Semuanya ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dalam kitab Nahum, pokoknya yang diangkat dalam kitab Nahum hanya satu, yaitu pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Niniwe sudah rusak. Siapakah yang akan meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghiburan itu untuk dia? Sementara Asyur masih berkuasa, Nabi memberitakan bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa Asyur dan bahwa ia akan bertindak dengan penuh otoritas. Dalam bagian pertama kitabnya Nahum ini, Bapak Ibu, dilukiskan bagaimana Tuhan memerangi penguasa jahat yang mutlak serta peningkatan bernada kosmis. Dalam bagian kedua, Niniwe disebut dengan namanya yang penghancuran oleh perbaikan, perang kosmis atau peperangan dalam alam semesta, melambangkan perlawanan dan kemenangan Tuhan atas segala kuasa jahat, pemerintahan yang penuh kekerasan atau berbahaya dikarenakan pada situasi politik di kemudian hari. Bila dibandingkan dengan zaman Yunus, Niniwe perlindungan dan disayang oleh Tuhan, yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan banyak kasih. Allah yang akan membebaskan mereka dari belenggu Asyur. Tuhan peduli pada keadilan dan akan menghukum bangsa-bangsa atau orang-orang memakai kuasa mereka untuk menganiaya orang-orang tersebut. Bapak Ibu sekalian, Nahum dengan lantang yang mengumandangkan bahwa kemurkaan Tuhan Allah atas para musuh-musuhnya, ayat yang kedua sampai ke-8, Allah berhak murka karena dia cemburu. Pada umat manusia ciptaannya, ayat yang kedua, ada dua alasan kecemburuan Allah, yaitu Allah tidak rela dirinya diduakan dan tidak rela umatnya diperlakukan jahat. Oleh karena itu, keadilannya, dia akan membalas para musuh sesuai dengan kejahatan mereka. Dari ayat yang kedua B. Namun, Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang sama, ia juga penuh kesabaran menanti-nantikan pertobatan sebelum hukuman dijatuhkan dari ayat yang ketiga A. Dengan demikian Bapak Ibu, Nahum memberikan gambaran tentang Allah yang seimbang atau paradoks. Sepatutnya Asyur gentar karena Tuhan Allah akan menghabiskan mereka, ayat yang ke-9 hingga ke-14. Ia juga baik mau menjadikan perlindungan dan mengenal orang yang berlindung kepadanya, ayat yang ke-7 hingga ke-8. Ini terutama terwujudnya melalui perlindungannya kepada Yehuda yang telah banyak menderita karena Asyur. Murka hukumannya atas penindasan muncul dari kasihnya yang besar dan adil bagi mereka yang menindasnya. Dari ayat yang ke-12. Mungkin saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku tahu telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang disampaikan dari bacaan kita pada pagi hari ini dari Nahum yang pertama ayat yang kedua hingga ke-3a.
Tuhan Allah yang universal sangat peduli pada keadilan. Kekuatannya menjangkau semua bangsa. Penghakiman Allah atas kejahatan bisa jatuh pada bangsa lain seperti pada umat pilihan. Bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, penghakiman Asyur akan datang sangat dinantikan oleh Yehuda karena penduduk Yehuda telah sangat menderita oleh bangsa Asyur. Allah pasti membalas kejahatan dengan hukuman yang sangat sepintas karena keadilannya. Sama seperti Ia pasti akan menyelamatkan karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu sekalian, pada firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan Allah Israel bukan hanya Allah bangsanya, tetapi Allah semesta yang memiliki kekuatannya menjangkau semua bangsa. Penghakiman Tuhan Allah terhadap kejahatan bisa jatuh kepada bangsa lain juga berlaku bagi umat pilihannya. Semua bangsa yang melakukan kejahatan dan kekejaman akan menuai hasilnya sesuai akan mereka taburkan demi kepentingannya. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada yang permanen untuk menghindari penghakiman Tuhan Allah. Jikalau Asyur terus asyik mempraktekkan kejahatan, maka pada akhirnya dijatuhi hukuman yang sangat setimpal yang mereka lakukan. Penghakiman Asyur pada waktu itu sangat dinantikan oleh Yehuda, dikarenakan penduduk Yehuda sangat menderita oleh ulah bangsa Asyur. Tuhan Allah pasti membalaskan kejahatan dengan hukuman yang sangat setimpal sesuai takaran keadilannya. Bersama Ia pasti akan menyelamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Di setiap zaman ada saja kejahatan yang kita temui, yang kita lakukan secara sengaja dari kekuatan di dunia ini, dan seperti terabaikan atau diabaikan oleh hukum. Mungkin Bapak Ibu, kalau kita lihat dari berita-berita atau di bangsa kita ini kayak tidak adil dalam hukumannya, begitu. Sehingga muncul banyak sekali pertanyaan yang sangat besar. Apakah Allah benar-benar adil jika terjadi kekejaman? Seperti Allah tidak meresponnya, namun menegaskan dengan yakin bahwa penuh dalam rancangan ilahi segala sesuatu yang jahat pasti akan tetap dihukum dengan setimpal yang Dia lakukan. Pada saat ini budaya konsumerisme yang berkarakter dari kapitalisme yang tanpa kendali di tengah penghancuran dunia dan menebarkan malaikat maut ke segala penjuru kehidupan manusia. Sistem kapitalisme berfungsi berdasarkan hukum rimba. Ia telah menciptakan bentuk-bentuk pertundukan baru seperti sedikit perdagangan manusia untuk kepentingan tenaga kerja murah di pabrik-pabrik, prostitusi, dan pekerja anak di bawah umur. Gereja yang terbuka mampu menampilkan dirinya sebagai budaya tandingan kontra konsumerisme. Bapak Ibu sekalian dan jemaat yang berada di Kembang Sari ini, jikalau Tuhan akhirnya menghukum, maka itu biasanya adalah tindakan paling akhir yang harus dilakukan karena kekerasan hati manusia yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Itu juga semua terjadi dikarenakan Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah tinggal diam ketika kejahatan dan kekejian terjadi di dunia ini. Ia pasti akan bertindak dengan keadilannya. Orang benar akan diselamatkan, sedangkan musuh Allah diusir ke dalam kegelapan. Kejahatan apapun manusia akan bisa bertobat, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan kita? Mari dengarkan peringatan dengan sesama, mengakui kebaikannya, perlindungan kepadanya yang sangat penting dengan bertobat.
Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita bayangkan betapa baiknya Tuhan dengan kesabaran yang sangat begitu besar. Tanpa itu semua mungkin sejak dulu kita sudah binasa. Dia sungguh baik memberikan kita waktu yang kesempatan terus berusaha untuk lebih baik lagi di hari-hari yang lalu. Tidak hanya itu saja, Tuhan pun sangatlah besar, tak terukur kuasanya. Lihatlah bagaimana Tuhan mengatur segala alam semesta beserta isinya, sehingga tidak ada satupun planet, gugus bintang bertabrakan dan saling menghancurkan satu dengan yang lain. Segala yang baik disediakan Tuhan dan dalam pemeliharaannya berperan untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri kita dari yang buruk menjadi lebih baik lagi. Bayangkan jika tiba-tiba alam semesta menjadi kacau. Kesempatan kita untuk memperbaiki diri pun sirna atau tidak ada lagi, Bapak Ibu. Dari Daud begitu juga menyadari hal ini, dan ia juga berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu Maha Besar dan Tuhan itu melebihi segala Allah. Ayat ini terambil dari Mazmur 133 ayat yang kelima. Karena itu Tuhan itu baik, panjang sabar, akan tetapi jangan pernah memanfaatkan sebagai peluang terus untuk berbuat dosa. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.